Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kita tes dulu ini kiriman ke Sidoarjo atas nama HBM ya. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc yang menggunakan lampu dari original 9 Luminos. Udah berubah namanya jadi Luximos. Tipenya tipe LS2, laser 2 warna, putih untuk dekat, kuning untuk jauh, dan di sini dia ada tambahan saklar on off-nya ya, seperti yang kita bicarakan tadi malam. Jadi rekomennya pakein saklar ya, kalau nggak dibutuhin nanti bisa dimatiin nih. Sehingga lampunya ini nggak cepat panas ya. Jadi walaupun panas kan kalau dimatiin nanti dia lebih cepat adem gitu ya. Oke, ini adalah kemasan dari LS2-nya. Silakan, ini banyak kok dijual di pasaran ya. Tapi pastikan ini yang Luximos ya. Sekarang dia 9 nggak Luminos lagi, Luximos. Dulu LS2 ada yang Luximos. Sekarang LS1 Luximos juga ya. LS1-nya dulu juga ada Luminos, cuman dia nggak ada bagian sininya nih, bagian pinggir kiri kanannya nih yang warna biru. Ya LS1, tapi masih Luminos. Dulu juga LS2 ini Luminos ya, tapi sekarang udah berubah jadi Luximos. Belum ada giniannya nih, belum ada kemasannya, belum ada giniannya nih, apa sih yang nih, diamond ya. Stikernya ada di dalam, spesifikasinya 13 watt ya. Tegangannya dia DC, cuman ini kalau besar, range-nya besar seperti ini sih kalau menurut saya dia AC DC ya. Nih, oke, chip LED-nya menggunakan CSP, suhu warna sih putih kuning ya. Jadi ini sebenarnya bisa langsung dicolok ke motor, cuman nggak disarankan ya. Jadi biasanya kalau belum kelistrikannya belum DC, nanti yang rusak duluan tuh ininya nih, warna birunya ya. Walaupun nanti bisa nyala lampu utamanya atau lampu yang ada di sini nih yang keluar di bagian sini ya, ininya nanti cepat mati ya, cepat koit lah bahasanya ya. Ini kemasannya kita pindahin dulu. Untuk fitting lampu depannya pakai cap 950 yang sudah dirakit dengan saklar on off ya. Ini saklarnya saklar generik, saklar yang banyak sekali dijual di pasaran, tapi ini saya dapat yang merek Uno Minda ya. Tuh, Minda atau Uno Minda nih ya. Nah seperti ini Uno Minda tuh ya. Saklar on off 2 kabel. Ini banyak dijual di toko-toko online, di bengkel-bengkel juga banyak ya. Cuman karena ini belinya sepaketan, jadi dirakit dengan saklarnya, dengan fittingnya nih bagian sini ya. Ini untuk nomor antriannya nomor 1. Nomor 1. Reflektornya pakai win, kita pindah dulu reflektornya ke sana. Terus nah ini seperti ini. Ini yang motifnya sesuai dengan pilihan ya. Ini yang sesuai juga dengan inbox. Jadi spidernya warna hitam dop. Kita bersihin dulu ya. Ini sih tadi udah bersih, cuman karena di sini banyak debu jadi menempel lagi deh. Nih, ya hitamnya hitam dop seperti ini. Ada yang hitam glossy juga, tapi sudah konfirmasi ya warnanya maunya yang hitam dop. Nih warnanya seperti ini. Di sini sudah disegel. Ini segel apa? Segel identifikasi ya, bukan segel garansi. Kalau reflektornya mah gak garansi. Untuk lampunya saya kasih garansi personal 1 bulan terhitung mulai nanti barangnya sampai di Sidoarjo. Oke. Untuk merepaint warna ini pasti mikanya harus dilepas dulu ya. Nah kebetulan tadi pagi tuh dapat yang lemnya sabrek-abrek ya, banyak banget ya tadi lemnya, jadi susah nih ngebukanya. Bukan susah sih ya, perlu perjuangan lah ya. Biasanya kan kalau dapet yang lemnya sedikit tuh gampang ya dibukanya mikanya. Ini lemnya banyak banget ya. Nah, selain dari ngebukanya, ngebersihinnya juga PR ya, karena kan lemnya banyak yang menggumpal nempel di seluruh lingkaran ini dan lingkaran mikanya. Jadi nggak cuma di sininya doang nih, di dalam sininya ada lem nempel, di mikanya juga masih ada lem nempel. Itu dibersihinnya saya menggunakan obeng minus ya. Dalam hal ini saya menggunakan
apa tuh namanya, apa yang obeng touchpen. Nah, touchpen itu kan minus ya. Sebentar ya, saya mau copy file dulu. Oke, lanjut ya. Jadi ya perlu perjuangan lah ya, dapatnya yang keras, ini lemnya yang banyak ya. Kalau yang Narita tuh gampang banget ya bukanya, tuh nggak perlu pakai obeng pembuka Mika juga bisa dia pakai obeng minus ya. Oh ya, karena ini reflektornya sudah sudah di repaint warna hitam, sehingga dia sudah tidak memiliki sifat pemantulan cahaya lagi. Jadi nanti kalau mau ganti lampu ya, ganti lampu itu sangat disarankan pakainya yang tipe laser kayak gini ya. Banyak ya, LS3, LS1, LS2 itu semuanya laser ya. LS kan tipe luminous laser, LS itu laser kayaknya ya kependekan. Atau yang RTD juga ada, RTD cuman mahal ya RTD. Terus Ayo tuh kayaknya ada ya, saya lupa tipenya tipe apa. Terus apa lagi ya, banyak lah ya, sampai si Osram juga ada kalau nggak salah, T19 Pro ya kodenya ya. Oke, sehingga kalau pakai yang H6 biasa, nanti H6 yang 2 sisi atau berapa gitu, yang 3 sisi kayak punyanya RTD 3 sisi M02D gitu ya, itu nanti M02E itu kan 6 sisi M02D itu kalau pakai yang seperti itu ya, atau yang 2 sisi itu yang H6 regu generic gitu, itu nanti dia cahayanya ngumpul di dalam, nggak mantul lagi ke depan, karena kan ini sudah tidak memiliki sifat pemantulan ya. Ini kan warnanya hitam seperti ini. Kalau yang tipe laser kan dia langsung dari ujung sini lensa langsung ke depan gitu ya, jadi nggak mantul ke belakang dulu baru ke depan. Kalau H6 yang generic itu mantul ke belakang dulu baru ke depan. Oke, bagian belakangnya seperti ini ya. Untuk saluran ventilasi udaranya ini udah saya buat custom ya, ini pakai selang kabel atau headstring ya, headstring kabel. Kalau bawaan dari Win itu seperti ini nih, pendek ya. Sekarang nggak tahu kenapa Win dapatnya yang pendek seperti ini nih. Ini saya ganti ya. Kalau pakai yang Spider saya selalu ganti nih pakai yang ini ya, pakai custom ya. Kemudian kabel fittingnya, karetnya karet besar ya, karena ini kan CAF 950 ya, CAF 950, 601 sama 650 itu sama ya, karetnya karet besar. Kalau yang GN ya itu enggak, dia karetnya karet kecil. Yang sebenarnya pakai GN juga bisa kalau pakai yang Win ini ya, karena ini lingkarannya ada 3 ya sebenarnya, lingkaran 1 yang besar, lingkaran 2 yang sedang, sama lingkaran kecil tuh yang menutupi si dudukan H6-nya itu ya. Itu pakai GN bisa, tapi kalau yang lingkaran sedang ini yang tengah itu harus pakai fitting punyanya si X-Red ya, karet X-Red itu yang tengah itu yang sedang. Nah kalau yang CAF ini dia yang besar ini. Terus ini saya tambahin kabel tis supaya nanti saat proses pemasangan nggak ketarik-tarik, yang nggak terlepas, dan lebih lebih kedap air lah ya, kedap udara sih enggak kayaknya sih ya, kedap air gitu. Oke, nah karena ini ada penambahan saklar, jadi ada penambahan kabel ya. Biasanya kalau tanpa saklar dia dari sini hanya sampai sini aja. Oh ya, ini belum saya kasih tulisan disyaratkan harus DC. Saya selalu menambahkan di soket 3 pinnya itu disarankan arus DC ya, karena ini walaupun bisa langsung dicolok, tapi saya tetap mensarankan diganti dulu kelistrikan motornya menjadi arus DC. Karena apa? Karena kalau belum DC nanti dia cahayanya nggak sempurna ya. Menyala sih menyala, cuman satu dia cepat rusak, yang kedua nanti dia agak kedip-kedip gitu cahayanya, karena kan dia ngikut RPM, ngikut putaran gitu ya. Nah untuk mengubah arus DC silakan ikuti tutorial yang ada di dalam kemasan, yaitu bentuknya YouTube.
Kembali lagi ke sini, saklarnya sudah saya rakit di fitting menggunakan kabel bintik, kodenya pakai 2,2. Terus ini ada sikring ya, sikringnya ada dua, yang satu sikring cadangan dan ini sikringnya sudah terpasang. Saya pakai 6x30 atau sikring sedang, sikring botol sedang. Ukurannya tuh 7 ampere ya, atau ampernya itu 10, sorry. Ampernya itu pakai 10 ampere. Dimensinya 6x30 atau bilangnya sikring botol sedang. Ini cadangannya. Ya, untuk sambungan-sambungan kabel ini saya selalu solder ya. Saya selalu solder seperti ini. Kemudian saya lapis dengan pelapis kabel itu loh, yang head shrink, tapi ukurannya yang OD2 ya, bukan yang besar ya. Untuk bagian akhirnya atau untuk menutupi kabelnya ini saya menggunakan kabel spiral band. Spiral bandnya ini pakai punyanya Strong ya, merek Strong. Tapi ini yang model kecil. Diameternya 6, cuman ini dia yang spiral kecil ya tuh. Spiral kecil tuh maksudnya nih jaraknya pendek-pendek ya, karena ada yang jaraknya panjang-panjang. Ini pakai yang spiral kecil. Oke, sekarang kita tes ya nyalanya ya. Nanti dari motor bentuknya seperti ini. Saya nyalain dulu lampu, saya nyalain dulu adaptornya. Nih. Nah, ini tinggal colok aja ke sini. Skrik. Untuk saklar on off-nya. Oh ya, pastikan ketika beli saklar on off seperti ini sebelum dipasang di motor itu klik dulu ya. Artinya sebelum dipasang di setangnya itu. Nah, diklik seperti ini, karena biasanya kalau dapat yang kurang bagus ketika diklik on ini dia lampunya nggak nyala. Ini kan nyala ya, ngadep sini deh biar kelihatan. Nah, nih biasanya kalau dapat yang kurang bagus itu ketika diklik on dia harus ditekan dulu bagian tengahnya baru nyala. Tapi kalau ini udah enak ya. Untuk jauh dekatnya atau untuk mengganti warna menggunakan tombol jauh dekat yang ada di sebelah kiri handle ya, handle stang motor Anda. Ini hanya untuk menyalakan, untuk mematikan saja. Oke, sekarang kita lihat perbedaan jauh dekatnya. Kita hadapkan ke sana, kemudian kita ganjel ini supaya nggak jatuh. Kita matiin lampu studionya. Nah, kita bawa dari jauh. Nah, ini warna putih untuk dekat ya. Jadi bentuknya kotak ya. Ini nggak kelihatan sih dari sini, coba kita atur. Nah, ini bentuknya kotak gitu ya. Ini kan miring. Ini bisa diatur ya kemiringannya, kan di dudukan reflektor yang X-ray itu bisa diatur ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu bisa diatur ya. Ini saya ganjel biasa aja seperti ini. Nah, ini untuk lampu dekat, ini untuk lampu jauh. Nah, bisa dilihat lampu jauhnya ini bukan warna kuning biasa ya, bukan kuning bohlam tapi kuning pekat. Ini sekitar Kelvinnya 2700 sampai 3000 lah ya. Kayaknya sih lebih ke 2700 karena ini gold banget ya. Ya, ini bukan warna putih tapi warna kuning nih tengahnya ini. Ini bukan putih tapi kuning. Kurang lebih seperti ini nyalanya. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.